Baik, diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya di Ibas Auto Story, dan kesempatan di video kali ini saya kedatangan seorang rekan. Nah, dia juga seorang ustadz muda juga. Ada Mas Taufik. Gimana Om kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, oke teman-teman, hari ini kita akan bercerita tentang penggunaan sebuah unit Mobilio ini langsung dengan yang punya. Ada Om Taufik di sini. Oke, Om bisa tanya-tanya sedikit nggih tentang Mobilio. Oke. Om, cerita Om, ini kok pertama kali jatuh hati dengan Mobilio gimana Om ceritanya? Dulu ceritanya nggak sengaja sih milih Mobilio ini. Rencana awal pas zamannya masih tenar-tenarnya gokar. Gokar ya. Kan syaratnya tahun muda tuh. Iya. Terus yaudah, terus mutusin gokar yang tahun muda dengan budget yang terjangkau. Jatuhlah Mobilio. Ya. Berarti emang dulu niatnya mau gokar atau mau dipakai pribadi? Awalnya mau gokar. Oh, awalnya mau gokar. Nah, ini menarik teman-teman ini. Awalnya mau gokar tapi malah jadi untuk pemakaian pribadi. Oke. Berarti dulu memang awalnya mau beli buat gokar ya Om ya? Oke. Om, ini sudah dipakai dari tahun berapa ini Om? Ini pembelian 2018. Jadi sampai sekarang udah hampir 5 tahun ya teman-teman. Nah, ini sudah 5 tahun dirawat. Nanti mungkin teman-teman bisa buat referensi kalau nanti ke depan mau cari Mobilio. Nah, ini sudah ada rekan saya yang sudah 5 tahun untuk merawat Honda Mobilio. Oke, lanjut Om. Ini tahun berapa ini Om? Ini tahun 2016 akhir. 2016 akhir, tipe S. Tipe S. Oke, tipe S ya Om ya. Oke, warnanya juga cakep, warnanya putih. Om, untuk gini, untuk perawatan mobil ini sudah enggak Om? Untuk perawatan kan dulu umurnya masih muda, mahal ya. Mahal ya. Dulunya kayak gitu, tapi terus ya udah nggak apa-apa, kalau muda. Terus ternyata ketika waktu servis, jujur ini servisnya di bengkel biasa. Oh, di bengkel biasa, kan bengkel resmi. Jadi nggak masalah ya teman-teman, di bengkel biasa pun Honda tetap masuk, bisa dikerjakan. Lanjut Om. Nah, terus awalnya pakai kijang saya itu. Jadi saya dulu tahu ya, jadi pakai kijang. Terus ganti ini, ya, sedikit kaget lah, mesti agak beda. Ya. Tapi masih wajar, normal. Masih normal ya Om ya. Pernah servis sering kali ya. Selama ini servis itu kalau oli itu ada dua macam. Pertama Epro Blue. Teman-teman, Epro Blue ini perlu dicatat nih teman-teman. Terus yang kedua Epro Gold. Itu untuk gini, Epro Blue sama Epro Gold bisa semua. Cuma bedanya harga sama jarak tempuh. Oke. Kalau Epro Blue ya jarak tempuhnya 5.000 km. Harganya 450. Ya, oke. Kalau oli yang Epro Gold jarak tempuhnya 10.000 km. Harganya 550 juga agak agak selisih, tapi ya memang kualitasnya beda ya Om ya. Beda. Oke, sip. Lanjut Om. Kalau masalah kenyamanan Om, kalau jenengan pribadi sama keluarga tanggapannya gimana Om sama Mobilio? Oke, kalau kenyamanan sempet ini sih bandingin sama Avanza gitu. Sama Avanza. sama Entry. Iya. Kalau dari suspensi banyakan orang bilang Honda agak keras sedikit. Agak kial ya mungkin ya. Sedikit, tapi lebih stabil. Kalau kencang lebih stabil. Nah, cuma kalau untuk misalkan jalan yang agak bergelombang. Gitu, lebih soft yang Avanza. Ini lebih keras sedikit. Oke. Om, ini kan jenengan juga sering jalan dari Jogja mudik ke Pati. Saya juga pernah lihat story-nya jenengan sampai Surabaya juga ya Om ya. Oke. Nah, ini Om, mungkin yang jadi teman-teman pertanyaan tuh gini. Masalah konsumsi bahan bakar, irit atau boros Om? Saya bilang irit. Nah, dicatat ini teman-teman. Bahan bakar irit. Nah, kalau dari Jogja sampai Pati jenengan lewat tol itu sekali PP habis berapa Om? Sekali PP 450 dari PP, ya? Jogja sampai Patinya juga agak jauh ya Om ya? Itu sekali jalan 230 km. 230 km. Ya. Berarti kalau PP itu berarti 460 kilo. Iya. Habis 450.000. Irit banget teman-teman. Ini irit banget kalau untuk jenengan dipakai ini, recommended juga ini. Oke, lanjut lagi Om. Nah, ini kan dulu jenengan memang pertama awalnya mau dibuat Grab.
tapi dipakai secara pribadi ya Om ya. Oke. Kalau kenyamanan interior Om, kenyamanan interior tanggapan engineer gimana selama 5 tahun ini pakai? Interior ya. Sebenarnya kemarin sempat bingung. Jujur ini Hyundai itu agak bising dikit. Oh, berarti kurang kedap ya Om ya? Kurang kedap. Kurang kedap. Oke. Terus saya sempat coba nyari-nyari di YouTube juga. Cari tutorial ya Om ya. Ternyata nggak cuma Mobilio, nggak cuma BRV. Berarti memang sejenis-jenis ya anu ya Om ya. Oke. Bising. Gitu. Oke. Dibanding Avanza masih kedap Avanza ini. Malah kedap Avanza. Oke. Nah, gini Om. Dengan secara 5 tahun dengan rawat ini. Jangan pernah dandan atau servis paling berat itu di apanya Om? Servis 5 tahun ini selama 5 tahun dirawat, jadi servis paling paling besar itu ganti apa atau paling kaki-kaki sih? Kaki doang. Cukup dicari teman-teman. Kaki-kakinya ini memang perlu diperhatikan juga ini. Oke Om, berarti memang dulu rak setir pernah diservis ya Om? Rak setir itu pun bukan karena bocor, tapi ada suara nggak nyaman gitu. Yang kalau sebenarnya pas tak bawa ke bengkel, ini masih wajar Mas, masih normal. Masih normal. Cuma kan nggak nyaman gitu. Iya. Dia Mas nggak apa, bongkar aja gitu kan, di servis gitu. Ini teman-teman, Om Topik itu kalau masalah dengan kendaraan entah motor, entah mobil, dia tuh teliti banget. Ya tuh kadang kalau kita pas istirahat sering cerita ya Om kemarin apa namanya servis lah. Itu Om, dulu pas ketika servis rak setir itu habis berapa Om? Saya itu langganan kaki-kaki ya. Itu di Jalan Munjali, Jalan Palagan. Oh, Jalan Palagan. Cuma lupa namanya apa gitu. Iya. Barat jalan. Nah, dulu itu sepaket, kaki-kaki kanan kiri, depan ya. Depan, belakang enggak, sama rak setir. Oh, rak setir. Itu kaki-kaki kanan kiri satunya 300, 2600. Ditambah rak setirnya 13. 13. Berarti ya sekitar 2 jutaan lebih sedikit ya Om ya. 2 jutaan lebih. Tapi habis itu tetap nyaman lagi Om. Nyaman sampai ya. Sekarang. Sampai sekarang masih awet ya Om. Belum gimana lagi. Nah, ini Om, kalau masalah engine dari performa dengan menilai gimana nih Om si Mobilio ini? Kalau tarikan top ya. Top. Ini berapa sih Om? Ini 1500. Nah, ini teman-teman. Dicatat lagi 1500, bensinnya irit, tarikannya oke. Terus masalah tarikan oke ya Om. Ini transmisinya manual ya Om? Transmisi manual. Terus kalau untuk kehandalan mesin gimana Om? Andalan mesin kadang-kadang sering jalan jauh sampai Jawa Timur, sampai Pati. Pernah ngalamin kendala nggak Om di jalan? Alhamdulillah belum pernah ngalamin. Nah, ini teman-teman. Ini 5 tahun sudah dibuat jalan jauh tapi nggak ada kendala. Ini perlu dicatat juga. Recommended si Mobilio. Nah, lanjut Om. Nggak ada kendala ya? Nggak ada kendala, cuma mungkin kita secara mandiri ngecek air radiator. Itu wajib ya Om ya. Oli rem. Terus air ini wiper. Iya. Saya kan oli power steering juga harus dicek ya Om ya. Terus ini saya pakai aki basah ya itu. Oh, akinya pakai aki basah. Sama pakai aki basah. Jadi oke. Oh ya, ini tuh nggak pakai oli power steering. Oh, nggak pakai. Oh, dia udah anu ya, elektrik. Oh iya, betul. Lebih simpel juga yang ngerawatnya ya Om ya. Nah, ini salah satu kelebihan dan kekurangan. IPS itu lebih riskan daripada yang pakai oli betul konvensional. Makanya Raster udah servis itu karena itu. Karena IPS itu. Oke. Masih nggak sekuat yang konvensional pakai oli ya Om ya. Jadi ya memang apa? Salah satu perbandingan juga ini teman-teman. Jadi nanti buat pilihan juga ini ada yang pakai IPS udah elektrik, ada yang pakai oli ya. Nanti teman-teman sesuaikan budget aja, misalkan mau cari mobil keluarga model apa, nanti bisa diperbandingkan lagi. Nah, ini Om, kalau orang bilang itu kan spare part Honda mahal. Selama jenengan pakai 5 tahun ini, bener nggak Om? Kalau spare part Honda itu mahal. Ini kita jujur-jujuran ya teman-teman. Kita nggak ada yang ditutup-tutupi karena kita bercerita dengan orang yang sudah 5 tahun merawat si mobil dan mesti ada perbaikan sedikit. Itu kan mesti langsung sumbernya ya Om ya. Gimana Om tanggapannya Om? Spare part itu kalau bagian mesin ya, saya itu busi. Kan yang mesti busi. Busi itu saya itu kaget. Gimana? Mahal. Ternyata cuma 30.000 per biji. Nah, tuh 30.000 per biji berarti
Itu ori ya Om ya? Ori Honda ya? Ori. Oh. Terus kalau beli kan langsung 4 semua. Itu langsung cuma 120.000. Ternyata. Terus pengalaman yang lain Om, pernah diganti apa aja? Yang paling ini wiper. Karena memang. Berarti kalau engine belum pernah masalah ya Om? Engine nggak ada masalah. Apa gimana? Alhamdulillah itu Om. Berarti memang rezeki dengan berkah juga ini ya Om. Ini teman-teman udah 5 tahun. Jadi dari tahun 2016 ya Om, 2016. Kita sudah sampai di 2023. Berarti si mobil ini sudah jalan usia 7 tahun. Tapi itu nggak ada kendala sama sekali teman-teman. Jadi ya memang kalau untuk dipakai tetap masih recommended banget ya Om ya. Masih recommended banget. Di samping nanti bensinnya irit, terus naikannya juga nyaman, 3 baris, bisa buat jalan-jalan sama keluarga juga. Wah ini istimewa sekali ini Om. Oke, lanjut lagi Om. Kalau menurut jenengan dari desain body Om, yang bikin jenengan suka tuh apa Om? Apakah karena terlihat ramping atau terlihat agak bongsor mungkin ya Om ya, beda kalau dengan Avanza segala macam. Yang bikin jenengan kok jatuh hati itu gimana Om dengan si bentuk mobilio tersebut? Saya lebih seneng agak rendah dikit, agak yang anu ya, agak rendah ya. Tapi nggak mengaruhi bawahnya yang cruise clear-nya. Oke. Masih beda dikit sama Avanza. Masih beda dikit. Jadi dia atasnya itu lebih rendah, tapi cruise clear-nya nggak terlalu signifikan gitu. Terlalu signifikan. Turunnya. Oke. Jadi dipakai jalan tuh enak. Enak ya Om ya. Oke. Om, nek gini. Jangan kan mesti kalau jalan jauh lewat tol ya Om. Ini kemarin juga teman-teman tanya. Kalau di jalan tol ini mobil ini limbung atau dia stabil atau dia biasa-biasa aja Om? Saya pakai ini jalan 130 teman-teman. Dicatat 130 km/jam. Gimana Om? Setirnya pakai tangan satu. Saking ngantengnya. Nyantai gitu. 130 km pakai tangan satu. Nggak ada limbung. Nggak ada limbung sama sekali. Alhamdulillah. Berarti ini teman-teman perlu dicatat. Ini si mobilio ini memang kalau untuk handlingnya memang ini oke teman-teman. Jadi Om Topik tadi cerita 130 km pakai tangan satu nggak masalah. Nah, tetap masih enak ya Om. Nggak ada apa limbung-limbung. Nggak ada limbungnya. Cuma ini satu lagi yang agak penting Om. Kalau masalah elektrikal ini gimana Om? Pernah ada trouble atau pernah ada masalah atau selama ini baik-baik saja Om? Kalau selama ini pernah paling ganti sekring kecil sih yang di bawah. Iya itu wajar ya Om, karena itu wajar. Itu aja sih kalau elektriknya. Coba ini lampu lah. Lampu ini juga anu ya teman-teman, ini Om Topik ini kerjanya di laboratorium elektro ya. Jadi kan memang kalau masalah kelistrikan Om Topik ini udah nggak usah dipertanyakan lagi. Banyak tahu dan banyak ilmunya. Berarti mobilio ini kelistrikan dipegang oleh yang tahu listrik. Nggak masalah ya Om? Nggak masalah. Oke. Cara juga teman-teman ini nggak ada masalah kelistrikan. Oke. Secara overall kalau mobil ini dilihat-lihat juga ganteng juga ya Om. Oke. Ini jenengan sudah pakai 5 tahun. Dari mobil ini usia 7 tahun. Kesan yang paling indah Om pakai mobilio. Nah, ini teman-teman ada bocoran juga ini. Untuk dulu pakai mobilio ini belum punya istri. Nah, setelah pakai mobilio Om Topik itu dapat jodoh. Ini dapat jodoh teman-teman. Jadi jangan kalau yang masih single kok masih merasa belum ketemu jodohnya, boleh nanti pakai mobilio teman-teman. Kesan yang paling Om, yang paling mengena di hati, apakah karena mobilnya nyaman banget atau irit atau memang mudah dirawat? Cerita sedikit Om. Kesan mengena kalau selama pemakaian ya, mobil ini yang paling berkesan itu pas tak pakai warawiri nyiapin pernikahan. Jadi gini, istri itu kan rumahnya Grobogan Purwodadi ya. Semua orang tahu yang pernah lewat situ, tahu jalannya kayak apa. Jalannya emang anu ya Om, nyiksa kaki-kaki ya Om. mantap. Bertahan gitu. Bertahan ya Om. Tetap maksudnya nggak gampang ada kerusakan gitu, nggak ada. Jalannya ya, ekstrim, bener-bener ekstrim. Ini bener-bener apa ya, dampingi kemana-mana. Betul. Nah ini juga edukasi teman-teman, kalau dengan kendaraan itu, karena ini untuk menunjang mobilitas kita ya, sebaiknya kita rawat dengan benar, kita rawat semaksimal mungkin. Ada apa sedikit ya mungkin perlu kita benahi ya Om ya. Nah, kalau nanti insya Allah kalau mobil ini dirawat itu juga nemenin kita kemana-mana juga
Tidak pernah ada trouble juga teman-teman. Nah, oke, sip.